Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, respect bosku. Dari 64 yang jawab salam cuma satu, nggak apa-apa. Jadi ini modul 11 di ACP. Oh. Modul 11 di ACP. Kalau kemarin itu modul minggu lalu itu modul IP address. Nih aku masih punya utang buat kelas 08 ya, mas belum tak ajar. Tapi nggak apa-apa, cuek. Kelas yang hari Rebu juga aman karena udah duluan. Jadi ini ada modul 11 di ACP. Ini mungkin ya kelas 7 aku pernah jelasin konsep di ACP, nggak tahu kelas yang lain. Menang sit ngapa menang sit kayak aku lagi pikiran kayak bos. Ini aku bakal ngoyeping aja. Jadi intinya di ACP ini apa? Jadi kan IP kan ada dua kan ya, static dan dynamic. Nah, static itu kita nyeting IP-nya sendiri. Asu tok nabu apa ya sing ribut. Oke. IP static IP dynamic ini dia. Aku tak pakai ini aja, setelan aja. IP static set IP manual. Di ACP IP dynamic di ACP otomatis. Nah, kalau minggu lalu untuk yang kelas 7 dan minggu lalu untuk kelas 5 kita udah belajar cara setting IP manual entah di Linux maupun di Windows. Lah, sekarang udah masuk ke IP dynamic atau di ACP otomatis. Jadi ini kita di setting sama kita atau network admin. Ketutup nggak ya? Kalau ini itu dikasih sama siapa teman-teman? Sama router cuy. Sama router. Jadi kita kalau connect ya, anggaplah ini aku connect ke wifi ini ya. Aku dapat IP langsung dikasih sama si router gitu. Nah, itu secara teori gitu. Nah, ini untuk cara statik di Linux kan ya, kita masuk ke sini terus kita ngasih IP yang kita mau. Itu untuk statik. Kalau dinamik caranya gimana, Mas? Lah, karena dynamic ini D-nya, karena di ACP ini D-nya dynamic, ya dia bakal automatically nge-assign IP address. Jadi di ACP ini di belakang layar itu ada istilah DORA. Ini aku pernah ngajar di kelas 7. Minggir ke apa? DORA ini D-nya discover, over, request, acknowledge. Jadi contoh laptopku ini pertama kali connect ke router, aku cek ombak nih. Cek ombak. Ini nggak ada praktikumnya sih paling. Apa sih tadi ya? Discover, discovernya aku coba cek ombak cuy, kayak infolik ada nggak IP yang bisa aku pakai. Ini aku laptopnya aku komunikasi ke router, ada nggak nih IP yang bisa aku pakai. Loh, over nih balasan dari si server atau dari si router ada nih 172, jangan 192, 168, 100, 1.5 ada nih tuh 5, pakai aja. Nah, R nya ini oke. R nya ini request cuy, jadi si ini udah nawarin ada nih 1.5 kalau mau pakai aja. Oke, request ya, oke tak pakai ya sampai 2 jam anggaplah, karena ada yang namanya DHCP list time. Ada DHCP list time. Jadi oke, ini aku pakai IP-nya ya 2 jam anggaplah. Oke, acknowledge ya, berarti antara router dan aku ya. Oke, aman bosku, infokan aja. Nah, gitu cuy. Dari DHCP ini belakang layar itu ada DORA. Jadi kalau kita bongkar lewat wire satu sebenarnya kelihatan ada komunikasi antara laptop dan router. Nah, sekarang aku pernah bikin modul DHCP enggak sih? Bentar. Bikinin modul DHCP untuk Jarkom Informatika. Cuek cuy. Ini aku nyuruh ChatGPT bukan karena aku dongo ya, tapi aku biar bahas yang lain, biar kepikiran buat dibahas gitu.
tenang jir, jangan ngerasa olah cocok teh asprake ya gawe nakon ChatGPT kok nggak sinau enggak joinnya aku cuma buat nge-trigger nge-trigger poin-poin yang bakal tak bahas. Nah komponen DHCP ini harusnya ada 2 server dan klien. Server ini ya yang nyediain alias router ya normalnya, klien ya laptopnya kita yang minta IP ke si router. Nah harus juga ada DHCP list ya, ini waktu sewa. Jadi konsepnya itu bukan minta tapi minjem, bukan minta tapi minjem. Aku minjem IP-mu ya, berapa lama ya sesuai DHCP list. Aku minjem 2 jam. Nanti setelah 2 jam bakal dibalikin ke router. Tapi balikinnya ya mungkin dia ada komunikasi kayak nih udah 2 jam IP-nya tak balikin. Nah si router ini bisa jawab 2, oke kamu masih perlu atau enggak. Nah kalau kita masih perlu, nanti kita bakal ditawarin apa ya, dia bakal ngeproses apakah kita dapat IP yang sama, karena kita mau minjem lagi kan. Kita tuh bakal entah dapat IP yang sama atau dikasih IP yang baru sama si router. Nah tapi kalau setelah 2 jam kita nggak ngembaliin secara manual kayak ditarik paksa karena list time-nya habis, ya berarti si router nggak bakal ngasih kita IP lagi karena laptopnya aku dianggap udah nggak butuh IP gitu teman-teman. Nah ini ada proses DHCP, ada DORA, Discover Over Request Acknowledge kayak yang tadi. Ini alat dan bahan. Ini oke nih, aku udah ada niatan bahas ini cuy. Bahasan ini. Nah ini aku bakal coba demoin ya teman-teman. Kamu nggak usah ngikutin nggak apa-apa. Kamu nggak usah ngikutin nggak apa-apa. Tai nih. Fatur. Jadi normalnya kan di DHCP server kan ada di router kan. Nah sebenarnya tuh Linux itu bisa kita jadiin router cuy. Menjadikan ada yang lihat sesuatu nggak cuy tadi? Menjadikan Linux sebagai router itu bisa. Kocak. Nah jadi ada komputer, itu komputer bisa dijadiin router cuy. Jadi komputer yang normalnya kita pakai buat Facebookan dan lain-lain itu ternyata komputer bisa dijadiin router kayak dijadiin di tengah-tengah ini gitu. Jadi komputer ini nerima internet dan dia bisa nyebarin lagi ke klien-kliennya. Nah kalau kayak gini kan berarti dia portnya ada 2 kan, interface-nya ada 2. Berarti kalau untuk komputer dijadiin server atau router tuh berarti NIC-nya itu harus ada 2. Nah terus aku bakal nyoba si server tadi, si Linux yang mau dijadiin router tuh aku harus bikin DHCP server. Karena kalau router kayak gitu kan anggaplah udah terima beres kan ya dari vendor kan. Tapi kalau kita nge-set up router dari Linux tuh bener-bener dari nol. Kita harus set up DNS server, DHCP server, bla 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 server. Nah karena kali ini materinya DHCP, jadi aku bakal nyoba install DHCP server pakai package yang namanya ISC DHCP server. Nah ini aku coba langsung kerjain aja di waduh aduh ISC DHCP server. Aku coba cari tutorialnya ya. Aku kalau ChatGPT nggak percaya jir bang, soalnya aku terakhir kali percaya ChatGPT servernya nggak bisa diakses jir. Kayak gitu aku pulang Jumat ke rumah ngonfig model komen yang dikasih ChatGPT, hasilnya server nggak bisa diakses. Jumat, Sabtu, Minggu aku nggak ngotak-ngatik server. Aku harus Senin baru nyamperin server buat nge-solo secara manual. Wah intinya tuh kalau kamu ngotak-ngatik tuh ya harus dari googling, karena dari googling ini ya dia normalnya ya dia sudah mencobanya. Kalau ChatGPT ini kan dia kan generatif AI kan ya, jadi dia menggabungin semua data di internet tanpa ngevalidasinya kayaknya ya aku nggak tahu ya, karena aku kan IF ya, aku juga matkul pembelajaran mesinnya ya 0, kecerdasan buatannya ya 0. Nah setelah dipasang atau diinstal package ISC DHCP server, kita langsung bisa running. Kita harus melakukan beberapa konfigurasi. Nah ini aku nggak mungkin nge-set up 100% jadi karena ya ini yang pertama ini kontainer. Tailah ngapain nih? Oh nggak apa-apa, cuek. Anggaplah normal ya, anggaplah normal. Mungkin ini karena kontainer bukan VM.
Nah, kita perlu ngubah si DHCP konfigurasi gini. Nah, di bagian sini itu kita harus ya yang pertama ya nge-set interface mana nih buat dijadiin DHCP server. Nah, tapi karena di sini itu cuma ada satu interface si ETH0 ya. Logikanya nggak bisa. Karena cuma ada satu lubang, sedangkan kalau router kan normalnya ada dua lubang. Minimal banget tuh ada dua port kan. Satu untuk masuk internet, dua untuk nyebarin lagi ke klien-klien. Nah, sedangkan ini cuma satu, jadi nggak mungkin bisa tak kerjain 100% kelar di sini. Anggaplah ada dua. Nah, setelah kita apa nih? Oke, setelah kita nge-setting interface, ini cuma buat gambaran aja, nggak mudah nggak apa-apa. Minimal teman-teman dapat pengetahuan baru. Nah, selanjutnya kita perlu ngekonfigurasi terkait beberapa komponen yang tadi. IP berapa aja yang mau dikasih ke klien. Nah, IP berapa ajanya itu yang disebut IP range, teman-teman. Nah, untuk subnet 1.0 dengan netmask 255.255.255.0 ini, dia itu harusnya secara kalkulator dia itu maksimal hostnya itu 254. Tapi di sini kita juga bisa nentuin range-nya itu hanya 90 IP saja, bukan 254 IP. Jadi range-nya ini atau nanti kalau DHCP server ini jadi IP dari berapa sampai berapa yang boleh dikasih ke yang request. Oh, ternyata dari titik 10.10 sampai 10.100. Nah, jadi range-nya ini dari 10.10 sampai 10.100. Jadi nggak mungkin ada yang dapat 101. Nggak mungkin ada yang dapat 10.5. Nah, kalau kamu muncul pertanyaan, oh kenapa nggak dimaksimalin aja mas dari 10.1 sampai 10.254. Nah, biasanya itu ada beberapa yang di reserve cuy. Jadi seandainya mau nyeting static IP ya berarti di 101 ke atas, karena 101 ke atas itu nggak mungkin akan dibagi sama DHCP ke klien yang lain. Itu kalau dari pengalamanku, tapi kalau secara teori aku nggak tahu kayak gitu bener apa enggak. Nah, terus juga ada TNS server. Nih TNS ya dulu pernah belajar juga kita. Dia pakai Google, terus juga ada domain name lokal. Aku nggak tahu ini apa. Ini ada subnet mask ya. Subnet mask ini sama net mask ini sama ya teman-teman. Dia ini deklarasinya itu dalam bentuk ini apa sih desimal apa ya? Aku kayaknya naik anak peringkat asprak jargon tergoblok. Aku menang kayaknya loh Kang. Ininya ini dalam bentuk ini ya. Kan netmask kan ada /24 gitu. Kocak 24 prefix ada 24. Nah, 24 prefix ini ya memiliki value memiliki kocak burung banget, memiliki value ini ya 255.0. Nah, kalau di Cisco itu pakainya /sekian, kalau di Linux tuh pakainya ya langsung di declare full gitu. Nah, terus juga nih ada untuk router atau untuk gateway ya, kita kasih 10.1 network 0 plus 1 hasilnya 1. Terus juga ada broadcast address. Ini broadcast address aku tahu. Broadcast address ini dia mewakili dari seluruh address yang ada di dalam subnet ini. Jadi ketika kita coba ngeping ke 255 ini, nanti yang nge-reply itu semua IP yang ada di range sini sampai sini plus 101 ke atas. Jadi kapan kita pakai broadcast address ya, kita kayak buat ngecek MAC address dari suatu IP ya, kayak ARP ya, address resolution protocol. Ini kita kalau nggak salah itu ngepingnya itu ke broadcast address gitu. Terus juga nah ini ada nih default list time. Secara default kalau kita nggak ngubah-ngubah, kita sebagai admin yang ngubah-ngubah dan user nggak ngubah-ngubah, tapi setahu aku tuh user tuh nggak bisa ngotak-ngatik terkait ini tahu, itu bakal dikasih 600. Nah, satuannya apa? Satuannya itu second cuy. 600 second ini kalau dibagi menit atau dibagi 60 jadinya 10 menit. Nah, jadi secara default ketika udah 10 menit make bakal ngerjain proses DORA tadi. Bakal nanya ulang, cuy ini udah 10 menit nih, ente ini tak pakai lagi boleh nggak? Oke, pakai aja. Perpanjang terus. Jadi ketika proses DORA itu kamu nggak ngerasain sebagai user, kamu tetap bisa Facebookan, tetap bisa YouTubean dan lain-lain, nggak ada koneksi terputus dulu. Kalau koneksi terputus itu bukan karena DORA, tapi emang IndiHome-nya yang kayak tai sih kadang sih, atau bisnis dan ini bisa air ini sumpah cuy. Juga ada max list time. Nah, ini aku nggak tahu lagi nih kenapa ada max list time. Nah, max list time ini jadi di router itu kadang ada
kadang kita tuh bisa ngasih settingan cuy, kayak IP ini tuh secara default kan tadi 10 menit kan, tapi kalau mau dia lamain itu sebenarnya bisa dari sisi router. Tapi router yang di depan mataku ini dia router beneran, bukan Linux yang dijadiin router ya. Tapi nggak apa-apa, aku coba contohin. Wah tadi mana ada terakhir. Wah itu dia contoh nih. Dia contoh nih ada WLAN ini lah. Dia sudah connect selama 8 jam. Kalau kita coba cek di bagian mana ya? Di bagian ada nggak ya? Nah di bagian sini. Kalau di Mikrotik tuh ada juga. Aku nggak tahu di sini tuh gimana cara nambahin ininya, nambahin list time-nya. Ini kan ada nih sisa waktu pinjamnya. Kalau di sini satuannya menit bukan second. Sini kelihatan nih ada 112 menit dan lain. Nah ini juga kita bisa nge-convert ke static IP gitu untuk maksimalnya. Aku nggak tahu nih kalau di Linux nih gimana. Soalnya tuh apa ya, pengalamanku ya ngapain kita nyet up DNS server sendiri, nyet up DHCP router sendiri. Maksud dari sendiri ini benar-benar dari nol, kita nggak pakai punya orang. Kalau DNS server kan ada kayak DNS kayak ini kan P-hole gini kan, ini kan DNS ad blocker gitu kan. Nah kita kan ya tinggal pakai aja, tinggal install kelar, kita nggak perlu setup DNS server pakai bin 9 buat apa anjir. Tapi ya mungkin dulu teman-teman yang TKJ pernah nyoba gitu kan ya. Kalau aku sih ya setelah selesai tugas TKJ bin 9 ini aku nggak pernah ngotak-ngatik kayak gini. Tapi ya kayak gini ya kita jadi tahu konsep DNS secara manual. Jadi kita ya dapat pengetahuan baru. Kamu tuh dapat ilmu baru ketimbang kelas yang lain yang nggak pernah diajar kayak gini cuy. Nah setelah DHCP telah running, jadi nanti itu laptopnya kita ketika kita mengakses ke wifi yang dikasih sama router Linuxnya kita, nanti itu bakal dapat IP dari Linux routernya kita. Contoh tuh kayak gini. Selesai gitu sih teman-teman. Dia sih aku rencana ngumpulin banyak orang nih cuma buat ngomong kayak gini doang sih. Jadi ya weh mencet apa aku anjir. Jadi tai OBS-nya hilang kah? Lah. Weh. Alah sosok telik urip anak bae kok ya. OBS ini ya. Oke bos. Oh ada yang panik kok. Saya mana tadi cuy? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Buatin aku pertanyaan. Buatin list pertanyaan. Kok pernyataan per minggu depan ntar tak kabarin lagi ya, entah online atau offline ya. Fungsi utama DHCP dalam jaringan komputer ya biar si klien itu dapat IP secara otomatis, nggak perlu ngeset secara manual. Secara singkat proses DHCP berlangsung ya DORA discover, over, request, acknowledge. Perbedaan alamat IP statis dan DHCP cocoknya aktif banget. Status ini kita nge-setting IP secara manual, DHCP ini kita minta dari router secara otomatis. 4 tahapan tuh yang tadi nomor 2 ini DORA tapi lebih jelaskan ya. Nah tapi ya kayak tadi yang tak jelasin di awal. Nah di sini ada range ini ya berarti itu kayak IP dari berapa sampai berapa yang akan dikasihin ke si klien. Kalau di Mikrotik itu ada, aku nggak tahu ini nyetingnya di mana. Ruji aku nggak tahu nyetingnya di mana. Aku nggak tahu nyetingnya di mana nih untuk Ruji ini. Jadi range ya IP berapa sampai berapa yang bakal dikasih ke klien. Terus juga resiko jika lebih dari DHCP server lebih dari satu ya bisa jadi ketika dia nge-discover yang ngover tuh yang nawarin IP itu dari 2 server. Apa ya resikonya ya mungkin dia bakal konflik di sisi klien, mungkin dia bakal dapat 2 IP atau dia bakal dapat 1 IP, tapi ketika dia ngeping ke internet dia malah lewat gateway server DHCP yang lain, itu yang mengakibatkan dia gagal dapat internet karena dianggap
Lah, ente siapa anjir? Orang IP-nya bukan IP servernya aku. Sedangkan dia bingung. Lah, bukannya tadi aku dikasih dari servermu ya? Padahal ya servernya tuh ada 2 gitu cuy. Sangat penting dalam jaringan berskala besar. Nah, sangat penting cuy karena dengan adanya DHCP kita tugasnya kita sebagai network admin, ini jargon bener kan ya? Tugasnya kita sebagai network admin tuh kita cuma nyeting DHCP server selesai. Tapi kalau kita nggak pakai DHCP server, kita pakai static server, static IP. Ketika ada HP yang connect, kita harus ngasih IP secara manual. Begitu juga seterusnya. Jadi ketika ada 100 device connect, kita harus ngasih 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 100. Nah, makin banyak makin ribet. Jadi biar mudah kita pakai DHCP server aja. Kita nyeting 1 kali aja, sisanya kita terima beres. Apa yang dimaksud list time? Nah, list time-nya ya kayak tadi. Jadi sebenarnya si klien ini hanya nyewa, hanya minjem ya, bukan minta. Jadi ya karena minjem ini, karena nyewa ini ada durasinya cuy. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ketika list time habis, dia bakal ngembaliin IP ke router. Nah, apakah setelah mengembalikan laptopnya kita nggak bisa internetan mas, atau laptopnya kita nggak dapat IP, nggak punya IP? Jawabannya tetap tidak. Dia bakal ngulang lagi proses DORA, dia bakal minta IP lagi gitu. Nah, untuk list time ini normalnya kalau di kos-kosan ya, anggaplah kos-kosan yang jarang ada tamu, temenmu jarang bawa temennya lagi, jarang bawa tamu, jarang ada LC mampir ke kosmu, itu list time-nya dibuat lama aja. Karena ketika laptopnya kita request DHCP ke router, dia itu ada komunikasi ini di belakangnya kan ada proses kan, yang mana membebani si server. Jadi kalau DHCP list time kekecilan, dia bebannya besar karena dia bakal request berkali-kali lebih sering ya, menitnya gitu, durasinya skala waktunya gitu. Kalau makin lama list time-nya tapi banyak IP yang keluar masuk, contohnya mungkin kayak Warmindo, gym gitu. Orang di Warmindo di gym kan maksimal 3 jam kan ya, normalnya kan 3 jam ya. Jadi setelah 3 jam itu ya pas list time-nya habis ya, IP yang tadi kita pakai kita balikin ke router. Jadi si router itu bisa ngasih IP yang tadi kita pakai ke orang lain. Jadi untuk penentuan DHCP list time ini tergantung router di mana berada. Apakah di kos-kosan, apakah di tempat rame, di tempat umum yang banyak orang lalu lalang connect pergi, apakah di kantor yang kliennya itu aja, atau di kos yang banyak tamunya yang kayak tamu sekali main kan 2 jam 3 jam. Apakah 2 jam 3 jam ini dia bakal pergi? Kalau dia setelah 2-3 jam bakal pergi ya DHCP list time-nya kita kasih 3 jam. Jadi setelah dia pergi, teman kita pergi, IP-nya itu bakal dibalikin ke router. Tapi ya kalau nggak dibalikin ya sebenarnya nggak masalah cuy, karena ya seandainya IP range-nya ini banyak ya nggak mungkin nggak bisa IP, kecuali range-nya itu kecil gitu. Salah satu monitor proses DHCP. Nah, ini aku nggak tahu definisi monitor ini gimana. Apakah kita bisa melihat DORA-nya di sisi router? Tapi mungkin ya kita bisa lewat proses DHCP-nya lewat Wireshark ya, kayak yang kita pernah coba sebelumnya kalau nggak salah. Di situ kita bisa lihat ada 4 komunikasi DORA. Bukan monitor ya. Kalau memonitor ini kan artinya melihat secara terus-menerus kan ya, kayak monitoring. Kalau cuma melihat proses dari D sampai A, DORA, ya kita bisa pakai Wireshark. Gitu teman-teman, ada pertanyaan lagi enggak? Bajingan lapar cuy. Peserta ini udah berapa nih? Sudah 81 nih. Kita presensi dulu ya teman-teman. Presensinya kamu presensi ini aja lah, presensi mandiri aja lah. Sampai aku cuy submission Google. Kamu bikin tai mana Google Form. Aku coba bikin presensinya dulu. Harusnya kelas Jarkom IF digabung kali ya, biar dia tahu kultur Jarkom IF. Mana ya, Jarkom ini 07 presensi Jarkom modul berapa nih? 11 ya. Nama bentar, gimana ya? Bentar, diem dulu.
Langsung aja lah pusing jir. Ntar tak masukin satu-satu aman lah. Alah Jan, kok nggak mau jir? Oh ini lah. Oh, hah? Oke, masukin nama, begitu juga kelas hari Rabu. Jadi besok Rabu Jarkom 05 nggak masuk ya cuy. Wah makan tai noh, banyak nilai 0. Jarkom 5 nggak masuk, begitu juga Jarkom Jumat. Jarkom Jumat nggak masuk. Gitu teman-teman nih, silahkan presensi, aku tunggu sekarang. Linknya itu ada di pakai email ITTP ya ente ya, pakai email ITTP, jangan kocak. Oh belum dipublish. Bentar, aku kasih nama dulu. Ini cuma 35 menit nih, bro amat. 10 menit aja pernah, meskipun ujung-ujungnya dimaki-maki dosen anjing. Ini linknya cuy, coba di tak kirim ke chat ya. Alah chat Zoom-nya mana? Sudah waktunya presensi cuy, silahkan diisi ya sesuai ini mininya masing-masing. Harus login pakai email kampus. Bentar aku coba update dulu. Gimana caranya ya? Mampus. Oke, coba teman-teman. Tak tunggu 5 menitan ya. Tak tutup. Ini yang ketahuan nih tip absen, awas ente jing. Kelihatan nih. Tak tutup 4 menitan lah. Yuk coba teman-teman absenkan. Pakai email ITTP cuy. Urip kayak gini nemen ya. Ini berapa orang sih zoomnya sih? 80 coy. Ayo dikelarin yuk, jam 19.40 tak close ya. 19.40 tak close. Cepet cosote emailnya pakai email kampus cuy. Bentar, jangan sampai kelihatan email nih, saya bisa YouTube-nya kena tag tuh nih, dianggap nyebarin informasi pribadi. Ada yang absen manual kah? Gua nggak bisa pakai ini anjing. Weh, Apa? Email gua. apa mah? Yang bener cuy, ini lagi record nih posisi nih. Nggak bisa pakai email Telkom gua. Sabit kan cuy. Samsung Galaxy Young. Buset, aneh mah J7 Prime bos. Izin absen manual Bang Patur. Nim Kang 2 2211102092. Don. Info absen manual bosku. Absen manual kak. Nimnya gua 005 belakangnya 23111102005. Ke Jambu lah apa ya Jambu? Berapa mbak? Sorry mbak, 23 23111102005. Ada lagi kah? Asyik urip keselemen kayak gini ya. Sudah ya. Ayo cuy, cepet cuy. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi.
Dia sih di ini 79 ini 89 gitu. Tak close ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ini apa merah-merah anjir? Udah kocak. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.